Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur kami ucapkan kepada-Mu Tuhan Yesus untuk setiap anugerah dan berkat yang melimpah yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami boleh bangun dan melanjutkan kehidupan kami hari ini. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur atas berkat dan kesempatan hari ini yang telah Engkau berikan. Dan sebelum kami melakukan segala aktivitas kami berserah diri ke dalam tangan-Mu yang kudus melalui renungan pagi hari ini. Karena Tuhan yang menyertai dan membimbing kami menjalani kehidupan kami satu hari ini Tuhan. Agar kami boleh beroleh hati yang bijaksana dan melakukan yang seturut dengan kehendak-Mu. Berkatilah setiap jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang melindungi dan menyertai mereka dimanapun berada, apapun yang akan mereka lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Selamat pagi untuk kita seluruhnya jemaat Tuhan yang terkasih. Yang menjadi renungan bagi kita pagi hari ini diambil dari kitab Injil Yohanes 16 ayat 8. Beginilah dikatakan. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Anggo dongro ibana ajaran nado portibion taringo tu dosa doho taringo tu hapitoran doho taringo tu uhum. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika berbicara tentang peranan Tuhan dalam hidup kita, maka itu tidak akan selesai. Peristiwa kematian Yesus tidak semerta-merta membuat manusia hidup sendiri, melainkan ia memberikan seorang pembimbing, yaitu Roh Kudus. Oleh karena itulah, demikian juga dengan nas firman Tuhan yang menyapa kita pagi hari ini, bagaimana nas ini merupakan bagian dari pengajaran Yesus kepada murid-muridnya tentang Roh Kudus. Yesus menjelaskan bahwa setelah ia pergi, ia juga akan memberikan jaminan ke dalam hidup manusia. Roh Kudus akan datang dan memiliki peranan penting di dalam kehidupan manusia atau orang-orang percaya dan dunia secara umum. Bapak Ibu Saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nas ini dengan jelas mengatakan bahwa ada beberapa peranan penting dari Roh Kudus itu sendiri. Yang pertama di dalam nas ini dikatakan ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Menginsafkan dunia akan dosa merupakan salah satu tugas Roh Kudus untuk menyadarkan manusia tentang dosa mereka, terutama dosa karena tidak percaya kepada Yesus sebagai juru selamat. Itu dapat kita lihat dalam Yohanes 16 ayat 9. Roh Kudus bekerja di dalam hati manusia untuk menunjukkan kesalahan mereka dan membawa mereka kepada pertobatan. Karena yang mengerti kehendak Allah, yang mengerti kehendak Bapa dan mengerti kehendak Anak hanyalah pekerjaan Roh Kudus, termasuk mengenai pertobatan merupakan salah satu pekerjaan Roh Kudus di dalam hati manusia. Oleh karena itu nas ini mengingatkan bahwa tugas pertama yang dilakukan peran Roh Kudus itu ialah menginsafkan dunia akan dosa mereka sehingga tercipta sebuah pertobatan. Yang kedua dari nas ini juga kita diingatkan bahwa peranan Roh Kudus itu selain menginsafkan dunia akan dosa, ia juga mengatakan menginsafkan manusia akan kebenaran. Roh Kudus akan menyingkapkan kebenaran, yaitu bahwa Yesus satu-satunya kebenaran di dalam kehidupan orang percaya, yaitu Yesus adalah satu-satunya jalan menuju kehidupan yang kekal, menuju Bapa. Setelah Yesus naik ke surga, Roh Kudus akan membantu orang percaya untuk memahami kebenaran Allah hidup dan kebenaran tersebut. Oleh karena itu, peranan Roh Kudus juga di dalam kehidupan kita menunjukkan kebenaran yang sejati yang berada di dalam Yesus atau di dalam Allah. Sehingga kita perlu diinsafkan, diingatkan akan kebenaran agar kita tidak salah memahami kebenaran yang disarankan oleh dunia. Melainkan kebenaran yang kekal hanya ada di dalam Kristus. Selain itu Bapak Ibu Saudari yang terkasih, menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran. Terakhir juga Roh Kudus dalam hal ini dijelaskan menginsafkan akan penghakiman. Artinya Roh Kudus akan menegaskan bahwa penghakiman atas kejahatan sudah pasti dan akan nyata, yaitu pada hari yang akan datang di masa penghakiman kelak kita akan diinsafkan. Setan yang disebut sebagai penguasa dunia ini telah dikalahkan oleh Yesus melalui kematiannya di kayu salib dan melalui kebangkitan Yesus. Sehingga
Semua orang yang menolak Yesus akan menghadapi penghakiman dari Allah pada masa penghakiman kelak. Sehingga dalam nas ini jelaslah dikatakan peran penting Roh Kudus dalam membawa kesadaran manusia, mengingatkan mereka akan dosa, membimbing orang ke dalam kebenaran, dan mengingatkan tentang penghakiman yang akan datang. Sehingga manusia tidak dapat terlepas dari Roh Kudus itu. Ini adalah bagian dari karya keselamatan Allah di dalam dunia ini. Kita tahu melakukan yang benar, kita menyadari perbuatan kita yang salah, kita mencintai kebenaran. Itu adalah bimbingan dari Roh Kudus yang telah menginsafkan kita. Karena itu, Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita hidup di dalam Roh Kudus itu, karena dialah yang menerangi hati, pikiran, dan kehidupan kita secara totalitas. Tanpa dia, tanpa Roh Kudus di dalam hidup kita, maka kita akan hidup di dalam kegelapan. Karena itu terimalah Roh Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Amin. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi kita sekalian. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.